Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita yang mulia ini, di kajian rutin kita di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Laweyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah di tempat ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya tempat di masjid, dan di dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yaitu adalah sedang bertolabul ilmi. Semoga dengan kehadiran kita yang meskipun jumlahnya bertahap ya, untuk merintis untuk babat alas di sini ya, tidak menyurutkan semangat kita dalam rangka untuk keistiqomahan kita. Salah satu hal yang mungkin dapat menjadikan kita agar kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, duduknya kita di majelis ini tidaklah sia-sia, melainkan mendapatkan 4 daripada keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Baitullah atau rumahnya Allah di dunia ini adalah salah satunya adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yatsluna kitaballah. Kita bertilawah ya. Kita membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusuna. Setelah kita membaca Al-Qur'an, kita bertadarus ya, menggali makna-makna yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan ini akan kita lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali orang tersebut akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkannya yang namanya ketenangan. Sakinah di dalam qalb, sakinah di dalam hati ini yang dimaksudkan diantaranya ya, yaitu kita mampu untuk mampu untuk mengenali mana yang al-haq dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itu tidaklah kecuali kita harus yang namanya melalui metode bertolabul ilmi untuk hadir di dalam sebuah majelis ilmu. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Meskipun kita baru segini ya, 5, 6, 7 orang ya yang hadir pada malam hari ini ya, fa insyaallah ya, tidak terasa para malaikat itu menaungkan sayap-sayapnya. Bahkan kalau kita buka di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, itu dikatakan salah seorang yang bertolakul ilmi di dalam hadis itu ya, yang saya lupa untuk matanya tapi kita bacakan artinya, itu adalah apa? Sampai penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit itu kita tahu adalah malaikat. Penduduk bumi siapa? Yang mungkin hewan-hewan yang ada di dalam tanah, semut, cacing dan lain sebagainya. Dan juga hewan-hewan besar yang ada di lautan sana itu memohonkan ampunan ya kepada orang yang bertolabul ilmi ya, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang sedang bertolabul ilmu. Itu adalah salah satu di antara keutamaan kita menuntut ilmu. Yang terakhir wa dzakarahumullahu fiman indah, yaitu hamba tersebut ya yang bertolabul ilmi namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 keutamaan ini ya, semoga menjadi penyemangat kita agar kita senantiasa hadir di dalam majelis ini. Kemudian
Adapun selanjutnya ya mungkin waktu singkat setelahnya nanti kita diskusi tentang keberlangsungan dari kita di PCM ini ya, PCPM mohon maaf ya, kita nanti rapat setelah daripada kajian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ikhwan fillah, dalam hal ini ya melanjutkan dari apa yang kemarin, 4 hal yang mampu menyelamatkan kita di alam kubur ya, yang harus kita lazimi ya. 4 hal yang harus kita lazimi dalam rangka agar diri kita itu selamat dari yang namanya azab kubur. Yang pertama adalah apa? Famuhafadzatus sholawat, yaitu adalah hendaknya kita menjaga daripada sholat kita. Kita memperhatikan daripada waktu-waktu sholat kita. Kita upayakan sholat kita itu sholat yang tepat waktunya ya, menjaga waktunya ya. Kalau kita buka di dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu di antara bentuk adha'us shalah daripada adalah orang yang meremehkan sholat itu adalah takhir waktiha, yaitu adalah mereka yang mengakhirkan waktunya. Isya itu waktunya panjang, dikerjakan jam 2 malam ya. Zuhur itu waktunya panjang, itu dikerjakan mepet asar. Asar itu waktunya panjang, itu dikerjakan di maghrib ya, dikerjakan mepet waktu maghrib. Maka ini termasuk takhir waktiha, yaitu adalah mengakhirkan waktu sholat. Ikhwan widin arsyadin wasallakumullah. Kemudian yang kedua, kalau kita review kembali, itu adalah apa? Wasodaqah, sedekah. Yang dimaksudkan sedekah di sini adalah sedekah jariyah kita, sebagaimana dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, idza mata bani Adam, jikalau anak Adam itu meninggal, in qata'a amaluh illa bisalasin, maka amalnya itu terputus illa bisalasin, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah as-shadaqatul jariyah, yaitu adalah sedekah jariyah. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran, yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah watasbih. Sayukyanya seorang muslim itu menyibukkan diri dengan yang namanya memperbanyak zikir. Di antara zikir itu adalah tasbih. Salah satunya apa? Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, yang ringan, tsaqilatani ya, yang berat ya, fil mizan, di timbangan ya. Apa itu? Yaitu adalah habibatani ilallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, yaitu senantiasa agar kita ucapkan dikala kita longgar ya. Baiklah, kemudian kita lanjutkan masih dalam pembahasan kita, yaitu ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, peringatan bagi orang-orang yang lalai, bahwa beliau Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengungkapkan lagi apa? Fa'ammal arba'atu, adapun 4 hal, allati yang wa ammal arba'atul lati, adapun 4 hal yang yajtanibuha, seyukyanya hendaklah seorang mukmin itu hindari. Yang pertama fal kadzabu, yaitu adalah bohong ya. Pernahkah seorang itu berbuat dosa besar? Iya. Di antaranya, pernahkah seorang itu berbuat zina? Iya, suatu saat pernah, para sahabat. Ada 2 kisah sahabat dan sahabiyat ya, yang dulu pernah terjadi suatu perbuatan yang sangat-sangat dalam artian di pandangan Islam itu adalah yang sangat-sangat keji, yaitu adalah zina ya. Kita tidak membahas tentang aibnya, tidak, tapi pembelajaran yang sangat berharga, yaitu adalah wanita Ghamidiyah, yang satunya adalah Al-Ma'is bin Malik ya. Kemudian apa? Pernahkah atau suatu ketika apakah pernah yang namanya seorang muslim itu minum khamr? Suatu saat pernah ya. Tapi kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu tidak akan pernah mungkin berdusta, karena dusta ini adalah salah satu di antara sifat-sifat seorang munafik, wal iyadzubillah ya. Mungkin kalau kita di SD ya, SMP, bahkan SMA dulu hafal ya, alamatun nifaq salasun, yang namanya tanda kemunafikan seseorang itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, tatkala dia itu bicara mesti bohong, atau banyak kasratul kadzib, banyak bohongnya, wal iyadzubillah. Semoga ini dapat kita jauhi bersama. Kemudian yang kedua apa? Kita cepatkan saja, wal khiyanah, dan khianat ya.
Ini juga termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan seseorang. Ya. Wa idza tumina khona. Apabila diberi amanah, maka dia khianat. Ya, enggak usah kita jenter kayak contohnya ya. Misalkan antum kita semua insyaallah sudah paham semua ya. Terutama yang paling kita soroti adalah amanah jabatan yang hari ini luar biasa ya. Ditampakkan yang namanya orang-orang yang menyelewengkan daripada amanah. Dalam bahkan di beberapa waktu yang lalu kita diberi amanah ya, tapi malah melakukan khianat ya, korupsi dan lain sebagainya. Waliyatubillah. Ini salah satu di antara juga yang namanya tanda kemunafikan. Adapun yang ketiga, wan namimah, yaitu adalah suka mengadu domba. Ya. Orang apik-apik, ya. Orang itu baik-baik, ya. Apa kok yo enek ada, itu merupakan pembelajaran untuk kita semua. Sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka beradu domba, orang yang suka mengadu domba itu pasti ada. Ya. Seperti siapa? Kisahnya orang pokok daripada pucukan atau pimpinan daripada orang-orang munafik. Orang-orang munafik zaman waktunya orang munafik zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap barisan Rasulullah tatkala di perang Uhud. Bagaimana tidak, 1000 pasukan yang berangkat 300 belot dikarenakan hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu namimah, suka mengadu domba. Waliyatubillah. Ya. Ada itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu ini pembelajaran juga ya. Ya merasa posisinya ini tidak aman karena yang mau akan dijadikan raja datang Rasulullah SAW. Penduduk Madinah pada waktu itu mengangkat Rasulullah SAW, bersaksi bahwa Rasulullah SAW itu nabi. Ya. Karena iri dengki inilah, karena hasad inilah sehingga melakukan daripada namimah. Ya. Ini waliyatubillah. Seorang mukmin, masya Allah, ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan 2 hal. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan, ya, itu melewati kuburan. Pesan kepada sahabat ini 2 orang ini tolong dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Yang diantaranya adalah mereka yang suka mengadu domba orang ya di kala masa hidupnya. Wong jane apik, wong jane iku apian, karena mungkin hasad terhadap salah seorang, goleke musuh ya. Goleke musuh gen gayeng nih barang seperti itu ya. Wal iyadzubillah ya. Ini adalah karakteristik daripada orang-orang munafik. Dikarenakan apa? Mungkin timbul rasa hasrat, dengki dan iri dari pribadi orang tersebut. Ya. Adapun yang terakhir ya wal baul, yaitu adalah kencing. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi melanjutkan, 2 orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya. Ya. Yang pertama adalah mereka yang an-namimah, suka mengadu domba. Adapun yang kedua, mereka adalah yang tidak bersih tatkala mereka beristinja, tidak resik ya, tidak bersih tatkala cebok. Kaitannya apa tuh kencing dengan yang namanya azab? Karena apa? Penentu dari syarat sahnya ibadah kita adalah bersih, terbebasnya pakaian kita itu dari perbuatan atau sifat-sifat najis. Salah satunya adalah kencing. Ini masuk dalam ranah fikih, pembahasan fikih ya. Makanya ya kita tidak kita buka di dalam kitab fikih ya, hikmah dibalik daripada bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ya, hikmah dibalik Rasulullah SAW mencontohkan tatkala kita di khola, tatkala kita di mana itu di kamar mandi, ketika kita akan kencing ya, itu diperintahkan untuk duduk dalam kondisi jongkok. Artinya apa? Supaya benar-benar itu tuntas air kencingnya agar tidak mengenai daripada pakaian kita yang mungkin akan kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 2 hal ini. Yang paling berat adalah an-namimah dan
al-baul, yaitu adalah orang yang suka mengadu domba, ya, sumber tuke perkara lah. Kalau mungkin saya nggak setuju 100% dengan adanya cerita pewayangan lah. Tapi tokoh Sengkuni itu ada juga di dalam sejarah Islam ya. Salah satunya adalah ya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Itu namimah ya. Kalau kita ikuti, kalau kita perhatikan dari ucapan Abu Lais As-Samarqandi ini, ya, itu terdapat 3 hal dan 1 hal. 3 hal amalan lisan dan 1 hal amalan badan lain. Artinya apa? Beliau sangat memperhatikan tentang yang namanya lisan. 2 hal yang mampu atau yang kebanyakan orang itu akan terseret ke dalam neraka itu gara-gara lisan dan gara-gara kemaluan. Saking banyaknya orang itu Islam, gibah sana, gibah sini, adu domba orang sana, adu domba orang sini. Maka tanda ketakwaan seseorang, tanda waroknya seseorang, tingkatan tertinggi itu mereka yang mampu mengendalikan lisannya dari perbuatan yang tidak bermanfaat, sebagaimana di dalam surat An-Nisa yang terakhir ya. Ini sebagai penutup ya. Kita buka di dalam surat An-Nisa bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberi bukan pernah ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita. Ya. Apa? Tentang yang namanya seorang mukmin itu betul-betul harus memperhatikan ucapannya. Setiap orang mukmin itu pasti terjebak kepada yang namanya hal yang sia-sia, termasuk dalam ucapan. La khaira, tidak ada yang namanya kebaikan. Fi katsirin min najwahum. Ya. Di kebanyakan, ya, dalam kebanyakan, ya, min najwahum, dari bisik-bisik mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Illa, kecuali orang tersebut man, ya. Illa, kecuali man, orang tersebut siapa saja amara bisodaqati, yang memerintahkan ke dalam sedekah, au ma'rufin, ya, atau memerintahkan dalam kebaikan, au islahim bainan nas, ya, atau mengislah, menjadikan baik kedua orang yang telah yang sedang bertengkar. Lah malah ora dibaike, malah diramekke lah. Ini contoh daripada Sengkuni dalam dinul Islam. Nah, meskipun saya tidak percaya 100% tentang adanya Sengkuni, tapi orang ini ada gitu. Orang ini ada. Wal iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Lisan. Ini betul-betul agar kita berhati-hati, ya, untuk menyelamatkan kita, ya. Lisan ini luar biasa. Kelak yang di akhirat yang pertama kali dikunci itu adalah lisan yang bersaksi seluruh tubuh. Kita di sini bisa bohong, kita di sini bisa ngendo, tapi tatkala di akhirat tidak bisa, ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya, kebohongan, khianat, adu domba, ya, ghibah dan lain sebagainya, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan seseorang, ya, tingginya takwa seseorang itu ditandai dengan bagaimana dia itu berhati-hati, ya, terhadap lisan. Itu juga termasuk bagaimana karakter orang yang warok, ya, karakter orang yang berhati-hati warok. Salah satunya adalah tingkatan tertinggi dalam warok itu adalah warok terhadap lisan, karena mencerminkan orang itu bertakwa atau tidak. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat ini, ya. Dengan 4 hal ini kita jauhi, dan Allah memudahkan kita, memberikan kelapangan kubur kita nanti di akhirat kelak, ya. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.